Pak Handi, Pak Hendro, shalom. Ya, Apa kabar shalom. semuanya? Oke. Selamat malam. Selamat malam, Pak Handi. Sudah di Malang ya? Sudah, Pak Pendeta. Oke, Sudah. sip. Lancar ya jalannya ya? Puji Tuhan lancar, Pak Pendeta. Oke, mantap. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat malam ya buat kita semua waktu Indonesia. Dan mari kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita di malam hari ini. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, kita akan mengikuti susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom. Hari ini tanggal 12 Senin ya, 12 Februari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, Indonesia, dan pukul 20 waktu Hong Kong, kemudian pukul 14 waktu Jerman, Nederland ya. Host yaitu Pendeta John. Ya, selamat malam Bu Marta sudah bergabung ya bersama kita, dan worship leader Pendeta John, kemudian pembicara Pendeta John, kemudian doa profetik Ibu Angel dari Surabaya, dan kemudian pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Kandi dari Surabaya yang saat ini sedang berada di Malang ya, dan doa berkat Pendeta John. Oke. Baiklah saudara-saudara sekalian ya, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Bapak Hendro Purnomo Sugiarto ya dari Sidoarjo. Silakan Pak Hendro. Ya. Salam semuanya. Ya, Ya, shalom. kita sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu. Kalau Bapak kami di surga mengucap syukur untuk malam yang ini kami dapat berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Orafi adanya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Engkau berkati juga pastor dan yang mau worship juga mau menyampaikan firman, kau rapi beliau Tuhan dengan urapan dari surga. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Hendro untuk doa yang sangat indah ya, yang sudah dinaikkan di malam hari ini. Ya, Oke. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan naikkan ya satu pujian bagi Tuhan di malam hari ini, dan kita siapkan hati kita ya untuk kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, dan sangat luar biasa. Oke, kita akan naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Praise God. Wah, luar biasa Pak Handi sudah standby ya, mantap sekali. Oke. Kita akan naikkan pujiannya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan buat segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami semua. Di malam hari ini mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
menerima berkat-Mu ini yang Kau sediakan bagiku. Di hadapan Tuhan kita berkata, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kau setiamu di sepanjang hidupku. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang takut akan Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu malam ini. Engkau Bapa yang baik yang pelihara kami anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari berkata bersama, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, mari naikkan syukur pada Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama kita katakan di hadapan Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu panjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan,
besar setiamu sepanjang hidupku. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami sungguh percaya Tuhan besar setiamu dalam hidup kami anak-anak-Mu malam ini. Dan kami siap untuk menerima kuasa Tuhan. Yang siap menerima kuasa Tuhan, mari bersama katakan amin. Haleluya. Oke, siap memuji Tuhan malam ini ya. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia dahsyat. Terpujilah Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan lagu. Haleluya. Lebih dari pemenang ya. Oke. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Engkau layak disembah. Lebih dari pemenang. Anak-anakku dipanggil menaklukkan segala kekuatan musuh. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Mari siap terima kuasa Tuhan malam ini. Semua yang percaya bersama katakan di hadapan Tuhan. Angkat suara kamu. Haleluya. Dahsyat. Semua katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua serukan sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala Raja. Haleluya, mari bangkit. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semoga sama-sama. Haleluya. Lambaikan nama Tuhan. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Mari bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Semua kibarkan bagi Tuhan. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Mari bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oh,
kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh dahsyat ya Tuhan kita. Amin. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Oh, satu pujian yang terindah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau sungguh baik dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mari di hadapan Tuhan kita katakan sama-sama, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Yesus, kami sujud menyembah-Mu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, mari bersama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Haleluya. Yesus, kami sujud menyembah sembah Dia. Yesus, haleluya. Praise God, praise God. Amen. Terpujilah Tuhan. Baiklah saudara-saudara sekalian ya, mari kita siapkan hati kita. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Ibu Sian Liang dari kota Surabaya akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan sebelum firman disampaikan ya. Haleluya. Praise God. Haleluya. Hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu, Tuhan. Yes. Pada malam hari ini, Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, Ya. segala perkataan kami, ya Bapa. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Pada malam hari ini, Tuhan, kami telah menyembah kepada-Mu, Tuhan. Ya, Yesus. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di depan-Mu, Bapa. Berkati Tuhan Pak John yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu, Tuhan. Kau urapi, Kau pakai Pak John lebih Yes, heran, I receive. ungkapkan rahasia firman-Mu di dalam hidup ya Tuhan. Oh, suara firman-Mu tertanam di dalam hati kami masing-masing, Tuhan. Berkati Tuhan, saudara kami yang tidak hadir di tempat ini, Tuhan. Engkau yang melawat mereka satu persatu, Tuhan. Kau jamah agar mereka boleh mengikuti Zoom lagi ya Bapak. Berkati saudara kami yang sakit, Tuhan beri kesembuhan, yang susah beri penghiburan, kekurangan Tuhan beri kecukupan, yang jalan buntu Kau bukakan jalan pada mereka Bapak. Berkati Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih. Bu Sian Liang sudah doa ya sebelum firman disampaikan. Praise God. Terpujilah Tuhan. Ya, selamat malam buat teman-teman semua yang sudah hadir. Selamat malam dan selamat bergabung ya. Bu Lince sudah bersama kita. Kemudian ada Ibu Marta. Lalu kemudian Mas Roli dan Mbak Gita ya. Semua yang hadir malam ini. Pak Hendy dan juga Bu Angel. Puji Tuhan ya sudah bersama kita. Cifung dan Pak Hendro ya, semua yang hadir malam ini orang-orang luar biasa. Ibu Meliawati, Yohan, Cindy James. Oke, terima kasih teman-teman sekalian ya. Pak Hendro luar biasa. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat firman Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya. Oke, Bu Lince, apa ada di sana Bu Lince? Haleluya. Iya Ya. Pak John. Oke, Bu Lince. Oke, Oke, Bu Lince bisa membantu untuk ini ya, memperdengarkan firman Tuhan malam hari ini ya. Oke. Baik, kita akan lihat sebuah tema yang diangkat pada malam hari ini, yaitu kemuliaan Allah dalam influencer ya. Influencer sorgawi, saudaraku. Nah, sekarang ini era digitalisasi, banyak sekali influencer yang di dalam maupun di luar negeri, banyak sekali. Itu influencer untuk urusan dunia ya. Tapi malam hari ini untuk kepentingan kerajaan sorga, Tuhan sedang mencari para influencer sorgawi yang pastinya malam ini semua sudah ada di sini ya. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak saudara siap menjadi seorang influencer sorgawi? Bilang saya siap menjadi influencer sorgawi. Katakan amin. Ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, saya rindu sekali malam hari ini, saudara kita belajar tentang bagaimana supaya kemuliaan Allah bisa dinyatakan dalam influencer sorgawi. Influencer dari kata influen ya. Jadi kalau saudara dengar influenza, nah itu adalah sesuatu yang pengaruh ya. Pengaruh itu apakah pengaruh positif atau negatif, pengaruh jahat atau pengaruh baik, saudaraku ya. Nah kalau influencer sorgawi tentunya pengaruhnya adalah pengaruh secara ilahi. Dan kita akan pelajari malam hari ini kemuliaan Allah
dalam influencer sorgawi. Dan nats Alkitab kita malam ini terambil dari Injil Matius pasal 5 di ayat yang ke-16, dan kepada Ibu Lince ya, dipersilakan untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Silakan Ibu Lince, ayat pertama Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saudara-saudara, kapan orang-orang dunia bisa memuliakan Bapa kita di sorga, sementara kita ini adalah anak-anak yang Tuhan tempatkan di bumi ini. Nah, mereka melihat dan memuliakan Bapa kita di sorga pada waktu mereka melihat, saudaraku ya, terang Tuhan yang ada pada kita itu bercahaya, ya saudaraku. Alkitab berkata demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Terang ini bicara tentang sesuatu yang membawa pengaruh, saudaraku ya. Terang itu pengaruhnya pasti baik. Kalau gelap itu pengaruhnya pasti jelek, saudaraku ya. Nah, setan iblis adalah bapa dari kegelapan itu sendiri. Dan Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai influencer sorgawi, Tuhan mau kita menerangi dunia yang sedang diliputi oleh kegelapan ya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi dunia ini sudah dipenuhi dengan kegelapan, saudaraku. Ada banyak orang pikirannya gelap, ada banyak orang matanya gelap, ada banyak orang telinganya gelap, ada banyak orang hatinya gelap, ada banyak orang hidupnya gelap, ada banyak orang jalannya gelap, sehingga mereka tidak tahu mereka harus pergi kemana, mereka bingung, saudaraku. Dan Tuhan mau kita menuntun mereka, kita hadir di sana untuk menerangi mereka, dan kita nyatakan ini loh jalannya ini. Kalau kamu berjalan di jalan yang salah, kamu akan binasa. Kamu berjalan di jalan yang sesat, kamu akan hancur. Nah, kita anak-anak Tuhan sebagai influencer sorgawi, Tuhan ingin kita menerangi mereka supaya apa? Kemuliaan Tuhan bisa nyata. Pertanyaannya, apakah benar kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan dalam influencer sorgawi? Jawabannya pasti iya. Amin ya. Kalau seorang influencer duniawi atau influencer yang daripada setan, pengaruh-pengaruh yang buruk, jangan diikuti, saudaraku. Itu pasti tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya ya. Dan orang-orang mengikuti pengaruh-pengaruh yang sesat dan menyesatkan mereka, sudah bisa dipastikan tidak ada kemuliaan Allah di dalam diri mereka. Sehingga mereka dibawa makin hari, makin berjalan dalam kegelapan, dan endingnya, ujungnya itu menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, saudara? Dalam influencer surgawi. Orang-orang yang hadir malam ini, baiklah engkau berkata, Tuhan, pakailah hidupku, ya. Mari kita katakan sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi saudara-saudara, influencer surgawi pengaruhnya positif dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin ya. Haleluya. Mari kita lihat saudara, next untuk berikutnya. Haleluya. Saudara-saudara, perhatikan ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam influencer surgawi. Pada siapa? Pada orang percaya yang dipakai Tuhan untuk apa? Untuk mempengaruhi orang-orang agamawi ya. Orang-orang yang berlabel agama. Dan siapa lagi mempengaruhi siapa? Orang-orang duniawi. Dengan apa, saudaraku? Dengan perkataan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, perkataan firman itu mempunyai kuasa yang luar biasa ya. Dan nanti kita akan lihat, kita bisa pelajari, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat 7 sampai 9 ya. Saudara, kemarin malam kita sudah mulai masuk di Kisah Rasul pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai 3. Lalu tadi pagi kita lanjut ayat yang ke-4 sampai dengan ayat 6. Nah, malam ini kita lanjut ayat 7 sampai ayat 9 ya. 3 ayat, saudara. Dari ayat-ayat tersebut Bapak Ibu sekalian,
kita akan dapati ada 3 kebenaran, saudaraku, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam influencer, ya, influencer surgawi. Siapa dia, saudaraku? Mari kita lihat ciri-ciri yang pertama dari influencer surgawi itu seperti apa. Kita lihat ya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia, hebat sekali. Ciri yang pertama dari influencer surgawi, dia adalah orang yang memperkatakan. Memperkatakan apa? Dia memperkatakan kekuatan dari Roh Kudus. Kekuatan dari siapa? Kekuatan dari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Allah. Siapa Roh Kudus? Roh kebenaran. Siapa Roh Kudus? Yaitu Roh penghibur. Apakah hari ini engkau sedang susah, engkau sedang sedih? Roh Kudus dibutuhkan untuk menghibur hatimu yang susah, hatimu yang sedih. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun engkau kepada kebenaran, dan kebenaran adalah firman. Roh Kudus itu juga adalah Roh Allah, ya, yang selalu ada bersama dengan engkau. Yesus memang secara fisik tidak ada di bumi, tapi rohnya, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, ada di bumi, dan perkataannya, firmannya ada di bumi, ya. Karena itu Tuhan mau malam hari ini kita memperkatakan apa, saudaraku? Memperkatakan kekuatan. Kekuatan dari siapa? Dari Roh Kudus. Roh Kudus yang sanggup untuk apa? Memecah pertahanan musuh. Nanti kita lihat siapa musuh ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita lihat ya, Kisah Rasul 23 ayat yang ke-7. Silakan Ibu Lince. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Amin. Saudara-saudara perhatikan baik ya. Jadi ini Paulus bukan hadir untuk membuat perpecahan di antara sesama umat Tuhan, tidak. Tapi sesungguhnya dia sedang menyerang roh yang ada pada orang-orang ini, saudaraku ya. Saudara, ada 2 kelompok orang, yang satu orang Saduki, yang satu lagi itu adalah kelompok orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Saduki ini kelompok yang tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka juga tidak percaya adanya malaikat. Mereka tidak percaya juga adalah roh, ya, mereka tidak percaya itu. Yang namanya sesuatu yang bersifat ilahi mereka tidak percaya. Sementara orang-orang Farisi, ini kelompok yang lain ini, saudaraku, mereka ini percaya adanya kebangkitan orang mati. Lalu orang-orang Farisi ini mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya paling suci, paling benar. Mereka ini juga adalah masyarakat kelas elit, ya. Mereka masyarakat kelas 1. Jadi mereka ini orang-orang terhormat, saudaraku. Namun Bapak Ibu sekalian, sayang sekali, baik orang Saduki maupun orang Farisi, mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pakai Paulus ketika Paulus sedang berbicara, dia memperkatakan kekuatan roh dari Roh Kudus yang sanggup untuk memecah pertahanan musuh, saudaraku ya. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, seperti yang tadi sudah diperdengarkan ayatnya. Ketika ia berkata demikian, ketika Paulus berkata-kata, dia bilang, aku orang Farisi, tapi aku juga percaya adanya kebangkitan, aku mengharapkan adanya kebangkitan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara-saudara bisa dibayangkan kalau Yesus yang mati dan dikuburkan dan dia tidak pernah bangkit, saya yakin tidak akan pernah ada orang Kristen di seluruh muka bumi ini. Buat apa percaya pada Yesus yang tidak pernah bangkit? Yesus mati dan kuburannya ada di sana, tulang belulangnya ada di dalam kubur. Sama seperti nabi-nabi yang lain yang sudah mati, sama seperti rasul-rasul yang lain sudah mati. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari yang ketiga kita sama-sama percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara kematian. Amin. Dan karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan saya percaya orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan, suami, baik istri, baik anak, baik orang tua, menantu, mertua yang sudah mati dalam Tuhan, mereka juga akan dibangkitkan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ya, saya hitung-hitung beberapa teman-teman saya sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal, ya, teman-teman seangkatan dengan saya, saudaraku, mereka beberapa yang sudah meninggal, saudaraku, saya dalam hati Tuhan, kenapa? Begini ya, memang itu rahasia Tuhan. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada nafas, mumpung masih ada kesempatan engkau hidup, saudaraku, mari Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin engkau menjadi seorang influencer surgawi. Jangan kena pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh yang jahat yang menyesatkan
menyelamatkan hidupmu. Saudara, ikuti pengaruh-pengaruh yang benar, pengaruh-pengaruh yang ilahi, supaya engkau bisa mengenal kebenaran itu. Dan kita semua sudah ada di dalamnya. Amin ya. Dan tugas kita memperkatakan kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu dahsyat sekali, sehingga Bapak Ibu membuat pertahanan musuh jadi terpecah belah ya. Jadi baik orang-orang dikuasai oleh roh agamawi dan orang-orang yang dikuasai oleh saudaraku, ini roh dari Saduki dan Farisi, mereka langsung terpecah belah. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku ya, tentang kemuliaan Allah. Siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam influencer surgawi? Mari kita lihat yang kedua. Dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana, saudaraku? Dia mengakui bahwa Kristus adalah kebangkitan dan hidup yang membangkitkan orang mati, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, itu orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Ayo kita lihat ya. Kisah Rasul 23 ayat 8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Orang-orang Farisi mengakui adanya kebangkitan. Ya, saudaraku, mereka mengakui juga, saudaraku, ya, adanya malaikat. Mereka mengakui juga adanya roh, saudaraku. Mereka mengakui kedua-duanya. Saudara kekasihan Tuhan, dan ini benar-benar membuat mereka tuh akhirnya jadi terpecah dua kubu ini, saudaraku. Ini karena apa, Bapak Ibu sekalian? Ini pengaruh dari influencer surgawi. Paulus punya pengaruh luar biasa. Saya percaya di dalam diri Paulus itu ada kekuatan Roh Kudus ya. Saudaraku, orang yang mempunyai influencer surgawi itu dia yang kedua mengakui bagaimana bahwa Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Karena Yesus sudah bangkit, dia juga akan membangkitkan orang mati. Yesus berkata, saudaraku, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jadi orang-orang yang sudah mati, dia akan hidup, dibangkitkan. Kapan? Pada waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, di dalam kedatangan yang kedua kali, saudaraku. Orang-orang yang mati yang mendengar suara anak Allah, Yesus anak Allah, maka dia akan pertama kali yang akan dibangkitkan Tuhan. Baru nanti semua orang yang masih hidup, pada waktu Yesus datang kembali, dia akan mengalami pengangkatan, ketemu dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Katakan amin. Ya, saya berdoa supaya syukur-syukur ke waktu Yesus datang, semua kita pada masih hidup pada waktu itu ya. Kita tidak tahu, saudaraku, itu rahasia Tuhan. Karena itu, saudaraku, mari kita berjaga-jaga, saudaraku ya. Kita berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Apakah nanti malam, Tuhan datang nanti malam, atau tengah malam, atau nanti pagi-pagi subuh, ataukah dia nanti datang besok atau minggu depan, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Yesus pesan, karena itu berjaga-jaga dan berdoa, saudaraku ya. Tuhan datang itu seperti pencuri di waktu malam. Jadi seorang kasih Tuhan, pencuri kalau datang dia nggak pernah beritahu, nanti malam aku mau datang ke rumahmu. Jangan tidur ya, itu bukan pencuri, itu namanya tamu yang baik ya. Pencuri datang dia diam-diam. Ketika orang mulai tertidur, terlelap, orang mulai terbuai, nah dia masuk dan dia mengambil semua, menguras semua harta benda dan nyawa orang itu bisa dibunuh, saudara ya. Itu pencuri seperti itu. Dan Yesus katakan iblis itu adalah seorang pencuri, pembunuh dan pembinasa. Dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, saudara. Tapi Yesus datang memberikan hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita akui ya. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, ciri yang ketiga dari siapakah orang mengerti kemuliaan Allah dalam influencer surgawi. Yang ketiga ini dia, dahsyat ini. Yang ketiga, dia adalah orang yang membiarkan apa, saudaraku ya? Artinya dia memberikan kebebasan ya. Dia membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja. Bekerja untuk apa? Menjamah orang yang diikat roh agamawi ini untuk menemukan kebenaran firman Allah. Bilang dahsyat ya. Ini orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, akhirnya mereka menemukan ada kebenaran di dalam firman, karena firman itu adalah kebenaran ya. Kebenaran itu adalah firman dan firman itu Allah sendiri. Kita lihat Kisah Rasul 23 ayat 9. Ayat 9, maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Amin. Haleluya.
Jadi kita bisa lihat kuasa Roh Kudus bekerja dahsyat sekali. Karena apa? Paulus memberi kesempatan bagi Roh Kudus berkarya, ya. Membiarkan Roh Kudus bekerja menjamah roh agamawi, yaitu orang-orang Farisi, ya, orang-orang Saduki ini, saudaraku. Mereka yang berlabel agama, namun mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi Paulus, dia dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, dia membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja menjamah roh agamawi, sehingga apa? Mereka menemukan kebenaran. Katakan amin. Nah, saya percaya Bapak Ibu, satu hari nanti kita akan lihat tokoh-tokoh agama, ya, alim ulama. Suatu hari mereka akan datang kepada saudara dan saya, dan mereka akan berkata, beritahu kepada kami siapa itu Yesus. Tolong ajarkan kami tentang jalan-jalan kebenaran dan hidup itu. Dan saudara dan saya harus siap untuk membawa mereka datang pada Tuhan Yesus. Katakan amin, ya. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Bersama dengan Tuhan, engkau yang biasa-biasa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya bilang amin. Lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya dari rahasia ini, saudaraku, ya. Kita lihat kemuliaan Allah dalam influencer surgawi. Lihat yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berkuasa. Dia berkuasa dalam apa, saudaraku? Dalam perkataannya. Untuk apa? Perkataan yang berkuasa. Untuk menghancurkan pertahanan lawan. Wow, dahsyat sekali. Jadi ini iblis yang mengikat orang-orang ini, baik orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan, malaikat dan roh, dan juga orang-orang Farisi ini yang percaya kedua-duanya. Luar biasa ini. Perkataan Paulus yang penuh kuasa menghancurkan pertahanan lawan, ya. Iblis yang membentengi mereka, yang ada di balik mereka dihancurkan. Kita lihat, ya. Kisah Rasul 23 ayat 7. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Wow, luar biasa. Kapan itu mereka menjadi terbagi-bagi? Pada waktu mereka mendengar apa yang Paulus ucapkan, saudaraku. Ada kuasa dalam perkataan Paulus ini, saudaraku, ya. Dia berkuasa dalam perkataannya. Kenapa rahasia Paulus berkuasa dalam perkataannya? Karena di dalam mulutnya ada firman, di dalam hatinya ada firman. Orang Kristen yang di dalam mulutnya ada firman, di dalam hatinya ada firman, di dalam hidupnya ada firman, sudah bisa dipastikan kata-katanya penuh kuasa, kata-katanya tidak hambar, kata-katanya itu benar-benar mengandung sesuatu yang ilahi, dan orang yang mendengar menjadi takut, kemudian mereka percaya kepada Tuhan, ya. Pada waktu dia memperdengarkan firman, lewat apa? Lewat puji-pujian, lewat apa? Lewat kesaksian hidup yang dia katakan itu, lewat firman yang disampaikan, itu menggetarkan hati orang-orang berdosa. Katakan amin. Dan benar-benar setan ketakutan di situ. Makanya Anda lihat, ya, setiap kali firman disampaikan, setan mencoba untuk menghalang-halangi orang untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga banyak orang dibuat mereka tidak konsen, tidak fokus, membuat banyak orang akhirnya ngantuk. Apalagi kalau pendetanya tidak ada banyolan, saudaraku. Nah, itu yang memang repotnya di situ, ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, kuasa Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat dari segala kata-kata manusia yang biasa. Bilang amin. Hari kita lihat hasil yang kedua ini, ya. Kita lihat hasil yang kedua. Ini dia rahasia kemuliaan Allah dalam influencer surgawi. Kita lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bahwa dia dibangkitkan. Dibangkitkan kenapa? Karena dia percaya pada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Katakan amin. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Haleluya. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 23 ayat 8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Amin. Orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Artinya kedua-duanya itu yang mana? Mereka tidak percaya adanya kebangkitan, orang mati tidak percaya, ya, kemudian adanya malaikat, lalu tidak percaya adanya roh.
Tapi mereka juga ada yang percaya juga. Ya, percaya juga adanya kebangkitan, saudaraku. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kadang-kadang membuat mereka akhirnya bingung sendiri, saudaraku. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu mempelajari firman dengan baik, dengan benar, supaya kita tidak mudah dibingungkan. Ya. Nah, setan tahu kelemahan seseorang, yang mana ketika orang itu tidak pelajari firman dengan serius, nah dia mudah dibingungkan. Sehingga apa? Mudah digoyahkan imannya, saudaraku. Ya. Diajak ke sana, ikut yuk ke sana, diajak ke situ, yuk ikut ke situ. Akhirnya dia bingung mana yang benar, suatu. Yang benar adalah firman Tuhan. Katakan amin. Firman itu adalah kebenaran yang paling tertinggi, kebenaran yang absolut, ya. Saudara, makanya kita bukan sekedar jadi orang beragama, tapi kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Sudah bisa dipastikan, bukan agama menyelamatkan, tapi iman kita kepada Kristus yang adalah firman yang hidup yang menyelamatkan kita sekalian. Katakan amin, ya. Jadi orang percaya taat pada firman Tuhan, dia yakin dia dibangkitkan. Kenapa? Karena dia percaya pada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Amin. Siapa percaya suatu hari kita semua akan mengalami kebangkitan? Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Siapa percaya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kekasih-kekasih Tuhan yang sudah mendahului kita, mereka yang percaya pada Tuhan, mereka juga akan dibangkitkan. Yang percaya lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, dahsyat, saudaraku. Mereka baik yang mati di dalam laut, mereka yang mati di dalam tanah, semuanya akan dibangkitkan ketemu dengan Tuhan. Baru nanti orang-orang yang masih hidup, kita semua yang masih hidup, syukur-syukur waktu kita hidup dan Tuhan datang, kita semua mengalami rapture, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya jangan sampai ada tertinggal waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia mengangkat kita semua. Yang percaya bilang amin, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini, saudaraku. Ini dia. Yang ketiga, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi pancaran. Pancaran dari apa? Pancaran dari kuasa Roh Kudus yang dilihat oleh orang lain. Siapa orang lain ini? Nah, ini dia. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka melihat, saudaraku, ada pancaran dari kuasa Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang taat pada firman, ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 23 ayat 9. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Amin. Jawabannya iya. Roh Kudus sudah bicara kepada Paulus, saudaraku. Dan mereka kaget, saudaraku, waktu Paulus berbicara demikian. Yang mereka bilang apa, saudaraku? Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Yang tadinya mereka menuduh Paulus membawa ajaran sesat, mereka menuduh Paulus melakukan sesuatu yang melawan Allah dan melawan pemimpinnya. Saudara, ternyata mereka sadar bahwa Paulus tidak di pihak yang salah, Paulus di pihak yang benar. Saudara, itulah Tuhan bela kita, saudaraku. Kebenaran itu akan muncul. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Kalau di depan benar, maka di belakang pasti mulia. Tapi kalau di depan tidak benar, yang di belakang pasti kehinaan, saudaraku. Sesuatu yang sangat mengecewakan, ya. Makanya itu Tuhan mau kita tinggal dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dan saudara, saya percaya kebenaran akan membebaskan kita. Emas itu biar ditaruh di dalam air, ditaruh di dalam tanah, ditaruh di dalam pasir, di dalam apa? Serbuk, di dalam apapun, dia tetap emas. Tidak pernah berubah. Artinya apa? Kebenaran itu akan muncul. Meskipun ada orang mencoba untuk menyelewengkan, mencoba untuk memanipulasi, kebenaran akan muncul, ya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang taat pada firman Tuhan, mereka akan dibela oleh Tuhan. Orang-orang yang hidupnya benar, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Katakan amin, ya. Suatu hari ketika saya berkhotbah di Surabaya, saudaraku, dalam kebaktian seperti malam, ya, seperti malam ini. Cuma malam ini kan kita lewat ibadah Zoom, saudaraku. Pada waktu berkhotbah dalam ibadah online, offline, saudaraku, ada seorang tokoh agama datang, ya, seorang ustadz, dan dia dengarkan khotbah saya. Setelah ibadah selesai, dia datang salami saya, bilang, "Pak, saya mau percaya Tuhan Yesus. Saya mau dibaptis." Saya tanya, "Bapak namanya siapa?" "Saya Ustadz Slamet." "Oh, bagus. Nama Bapak bagus. Tapi kalau Bapak tidak percaya juru selamat, Bapak tidak akan selamat. Meskipun Bapak namanya Ustadz Slamet, saudaraku." Dan saya tanya, "Bapak mau dibaptis?" "Mau."
Dan akhirnya janjian, dia datang ke Kediri, dan akhirnya saya baptis dia, saudaraku, di Kediri. Dan dia senang sekali, dia peluk saya, saudaraku, ya. Dan saya bilang, mulai hari ini, Bapak bukan cuma bernama Ustadz Slamet, tapi Bapak bernama, saya kasih nama baptis, yaitu Abraham, ya. Abraham itu Bapak orang beriman, yang pertama. Yang kedua, Abraham itu Bapak banyak bangsa. Dan Abraham inilah Tuhan menjanjikan bahwa dia akan mendapat berkat dan dia menjadi berkat bagi dunia ini, saudaraku, ya, bagi segala bangsa di bumi. Saudara, dan akhirnya kami tidak berjumpa lagi. Bapak ini sudah lama, saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau dia sudah mati, saudaraku, ya. Tapi saya lihat di situ ada kuasa Tuhan menjamah hati seorang pemuka agama, tokoh masyarakat. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bukan cuma untuk saya, tapi semua yang hadir malam ini. Buka hatimu, persiapkan dirimu. Tuhan mau pakai engkau menjadi alat Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Yang percaya bilang amin. Kita akan berdoa, dan Cifung akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Terima kasih Ibu Lince untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkannya. Malam ini Tuhan berkati Ibu Lince. Terima kasih. Oke. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Pendeta John dan semuanya. Ya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amanah Tuhan, bahwa kami dipenuhi oleh api Roh Kudus-Mu. Kami bisa mengerti bahwa kami tidak mau dibutakan oleh ilah-ilah lain. Ya, kami mau dibangkitkan seperti Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang sudah mati untuk kami dan bangkit hari ini Tuhan. Engkau sudah bukakan kembali mata rohani kami, mata jasmani kami juga Engkau sudah bukakan supaya kami mengerti. Kami lebih lagi untuk mengiring Engkau. Kami mau dipenuhi dengan firman-Mu Bapa. Kami membuka hati kami Roh Kudus berkarya sepenuhnya seperti Engkau pakai Pak Pendeta John, Tuhan yang mana memberitakan Injil kerajaan surga. Tuhan penuhi dengan roh hikmat, angka budi, kepintaran dari surga. Pak Pendeta John yang sudah Engkau urapi, Tuhan yang begitu dahsyat, Yesus yang dahsyat di dalam Pak Pendeta John. Yang juga kami juga rindu Tuhan. Melalui urapan Roh Kudus, kami dipenuhi, kami dijamah, sehingga kami mengerti akan rahasia-rahasia firman-Mu. Selama ini kami kurang mengerti Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami, seringkali kami tidak taat. Tapi hari ini kami mau taat, kami mau ngambil alih. Tuhan supaya Kau pakai kami jadi alat-Mu, jadi misi kerajaan surga. Supaya yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak Surgawi. Biarlah api Roh Kudus menjamak kami semua. Saudara-saudara kami di tempat ini. Jamak kami Tuhan. Pakai kami. Kalau Pak Pendeta John Kau pakai untuk misimu menerangi kami ya Tuhan. Maka pakai kami juga. Pakai kami untuk membawa jiwa. Mereka yang terbelenggu. Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di mana Engkau mengasihi mereka. Engkau menjadikan mereka alat-alatmu semua. Yang sekarang ini mendengarkan firman-Mu, jamak Tuhan. Dan yang lagi belum bisa hadir Tuhan Kau jamak juga. Ya, Yesus. Rindu terus, rindu. Percaya adalah jalan kebenaran hidup. Karena tanpa Kau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami yang sudah dibebaskan, kami yang sudah diampuni. Mari Tuhan supaya kami juga membebaskan orang lain. Terima kasih bawa dia kepada misi kerajaan surga. Mereka juga diselamatkan. Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman, Engkau yang menggenapi. Setiap firman-Mu kami tahu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena kami tahu firman-Mu itulah ya dan amin. Dan tidak ada satu janji-Mu yang tidak digenapi. Semuanya digenapi Bapa. Memang kami sebagai manusia Tuhan, kadang-kala kami seringkali agak lemah. Tapi di saat kami mendengar firman Tuhan, kami mulai dibangkitkan, mulai kuat lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih dari kami duduk manis, mendengarkan firman-Mu, melakukan, tidak jadi pendengar saja, tetapi pelaku daripada firman-Mu. Sehingga kami mengerti kehendak-Mu Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidup kami. Seperti yang Kau pakai Pak Pendeta John, yang sudah berkali-kali memperingatkan kami, supaya kami selalu mau mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami duduk manis, karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, lindungi Pak Pendeta John, semua keluarganya, anak-anaknya pakai untuk pendengaran. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Tidak hanya kami saja Tuhan, tetapi orang lain yang membutuhkan. Saudara kami, teman-teman kami, Tuhan, tetangga-tetangga kami. Biarlah Kau pakai mulut kami Tuhan. Urapi mulut kami, hati kami, pikiran kami, mata kami, semuanya. Ampuni selama ini. Kami tidak menjadi berkat buat orang lain. Tetapi mulai hari ini Tuhan, kami belajar lebih dalam dan lebih dalam.
seperti Bapak di surga yang Ya, penuh kasih, amin. mau melayani, kami juga harus melayani. Kami hamba Tuhan, Engkau adalah penjunan, Ya, kami tanah liat. Terima amin. kasih Bapak surgawi. Kami percaya Yesus, Roh yang kudus tidak akan berhenti. Biar Roh Amin. Kudus menyerang hati kami, memberi kekuatan, membangkitkan kami, Ya. memberi semangat kepada kami. Amin. Tuhan, kalau iblis datang mencuri dan membinasakan, Ya. tapi Engkau datang memberikan kami hidup yang berkelanjutan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami kembali. Penuhi kami kembali. Kami mohon jangan sampai Kau tinggalkan kami Bapak. Ya, Yesus. Tapi biar Bapak sendiri yang mengambil alih hidup kami. Karena hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang di dalam kami. Sebab Yesus. itu kami mohon Tuhan, biar yang di tempat ini semua, saudara-saudara kami yang sudah hadir ini, Kau jamak mereka juga. Mari Tuhan Ya. bersama-sama Pak Pendeta John untuk saling mengasihi mereka. Amin. Oh, Yesus, Kau sangat cinta kepada jiwa-jiwa. Kau Amin. Dalam mengasihi nama jiwa-jiwa Yesus. dan tidak pernah satupun akan binasa. Itu janji-Mu Bapak. Engkau merangkul mereka, memeluk mereka. Bahkan Ya, Engkau Yesus. ingin mereka kembali di pangkuan Bapa. Sebabnya itu Tuhan tolong. Tuhan tolong. Masuklah ke hati kami. Berikanlah kami hati seperti hati Bapa yang Ya, penuh belas kasih. Biar belas kasih itu turun Tuhan kepada kami. Kalau Pak Pendeta John Kau pakai, kami juga Tuhan. Kami Amin. mau Bapak. Sebab itu ajar kami Tuhan. Tidak sekedar berbicara, tetapi hati kami Kau bakar Ya. dengan akal. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih sehingga kami berkobar-kobar. Tidak mementingkan Ya, diri kami sendiri, tidak mementingkan diri kami sendiri, Amin. tetapi kami mementingkan jiwa-jiwa yang terbelenggu untuk diberikan dan diserahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, ambil alih hidup kami Bapa. Mari. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak akan berhenti. Roh Kudus akan menyekan kami yang mendengarkan sebagai pelaku-pelaku dari firman. Biarlah Tuhan firman yang telah diberitakan di Kisah Rasul-Rasul ini kerja Ya, di Yesus. mujizat hari ini Amin. dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Yesusku dahsyat, dan Dia tidak pernah berhenti untuk mengerjakan. Selama kami mau, Tuhan mengerjakan. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang tidak ada jadi Haleluya. ada. Amin. Dalam Bagi nama Tuhan Yesus. tidak ada barang mustahil. Kami mau Bapak, kami mau untuk dipersiapkan menjadi misi-misi tentang kerajaan surga. Yes. Implicit tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta John menjadi rema tentang kerajaan surga. Terima Ya, kasih Yesus. Tuhan, kami tidak mencari dunia, tapi mencari tentang kerajaan surga. Yesus, terima kasih. Bapak, ampuni kami. Sebab itu layakkan kami sekali lagi untuk menjadi misi-misi tentang surgawi. Mementingkan perkara-perkara di atas, Ya, bukan Yesus. perkara-perkara di bawah. Ya, Mana Yesus. Tuhan sebentar lagi dunia ini akan tidak ada lagi. Kalau Ya, Engkau datang Yesus. pada kali yang dua. Sebab itu kami rindu supaya kami memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di dunia. Terima Amin. kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik, terlalu baik. Amin. Kami tidak bisa membalas. Kami tidak bisa membalas. Bawa kami Tuhan untuk selalu dekat kepadamu. Nanti tanggal 17 banyak jiwa-jiwa yang datang Ya, Bapak. Yesus. Amin. Rapi mereka Tuhan. Jamak mereka satu persatu sehingga tanggal 17 di rumahnya Bu Indrayani terjadi mujizat. Di mana banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau, yang membutuhkan kelepasan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi Pak Pendeta John untuk kemuliaan dan persiapkan Pak Pendeta John biar mereka yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bisa bicara. Yesus itu dasar. Tidak ada satu nama yang bisa mengalahkan nama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama kami. Kami menjadi pemberita daripada firman, menjadi penginjil. Kami juga mau Bapak, supaya kami bisa menginjil keluar, yaitu untuk jadi satu di gereja CLCC, menjadi gereja yang Kau pakai untuk kemuliaan. Kami percaya 2024 ini akan terjadi mujizat, di mana gereja CLCC dipersiapkan untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Biar kasih Bapak menjamak mereka. Terima kasih Bapak surgawi yang sakit Tuhan Engkau jamak saat ini. Semua sakit ini Tuhan karena sakit kebaikan. Sebab itu Engkau sendiri yang mengambil alih. Tidak ada satu rencanamu yang gagal. Jika Engkau membuka pintu tidak ada satu yang mudah. Amin. Terima kasih Bapak. Kami percaya janji-Mu dan amin. Ya. Terima kasih Roh Kudus, kerjakanlah
Mulai malam ini kami bersatu hati. Karena firman-Mu berkata 2-3 berkumpul dalam nama-Mu Kau hadir. Kami lebih daripada 2 dan 3 Bapak. Semuanya kami percaya untuk visi-Mu tentang influencer dari surga. Bukan untuk kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu pakai angel. Pakai juga suaminya. Tuhan membawa jiwa. Di mana saja Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih. Tuhan pakai Edna juga, pakai Minjan. Amin dalam nama Yesus. Sian Tuhan. Pakai juga Marta, semuanya. Ya Yesus, amin. Yesus itu luar biasa. Pak Lukas, Pak Franky, untuk mencari jiwa mereka yang membutuhkan belas kasih-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan tidak ada satu firman yang kembali. Amin. Dalam nama Yesus, nama yang sangat ajaib. Nama mulia yang berkuasa, Bapa surgawi, Allah yang kekal, kami serahkan semua kehidupan kami, satu nama, Yesus Kristus, Juru selamat kami, dan tutup bungkus kami semua di tempat ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cifung untuk doa yang sangat indah ya malam ini. Tuhan memberkati Cifung untuk doa peneguhan firman ya. Amin. Amin. Praise God. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati untuk kita sama-sama ya mengikuti doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Angel dari Surabaya. Kepada Ibu Angel dipersilakan. Baik, bisa dibuka Bu Angel? Iya. Oh ya, maaf lupa. Ya, Shalom Pak John. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya. Shalom. Pada malam hari ini saya akan menaikkan doa profetik. Ya. Oke, Pak Hendro bisa ditampilkan, Pak Hendro? Ya. Oke, halo Pak Hendro, bisa ditampilkan? Oke, sebentar ya. Ya, silakan Ibu Angel. Shalom Bapak Ibu, Pendeta John. Malam hari ini saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan juga bagi gereja CLCC, dan nanti akan diaminkan dengan kalimat I receive. Yes. Amen. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan
dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Yes. atau Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. Semua pelayan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, Yes. dan Tuhan Amin. terus memelihara Yes. pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Praise God, terpujilah Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Angel dari Surabaya, ya. Tuhan memberkati. Oke. Dan ya, Tuhan memberkati Bu Angel, ya, dan Pak Handi. Oke, kita doakan persiapan pernikahan mereka, ya, tanggal 16 bulan depan. Dan selanjutnya kita akan mengikuti doa pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Handi dari Surabaya yang saat ini ada di Malang, Jawa Timur. Kepada Pak Handi dipersilakan. Ya, shalom. Ya, shalom. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Ya. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA, Gereja CLCC, di nomor rekening 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081330692929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pada Gereja CLCC dimulai pukul 4 WIB, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Ibadah CLCC onsite hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 10 WIB, tempat ibadah di tempat Ibu Indriani, Perum Merpati Kehutanan, Jalan Nusantara, Blok I nomor 1 Selatan, Hotel Sinal Pabean, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati. Gereja CLCC Zoom memberikan kesempatan bagi Bapak,
ibu jemaat yang ingin melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia dalam melayani akan dibimbing langsung oleh Pastor John Sarbunan MA. Info penting spesial Happy Birthday Februari 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 085 96 42 77 805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Bapak Handi dari Surabaya yang saat ini sedang berada di Malang, Jawa Timur. Oke, Tuhan berkati Pak Handi. Puji Tuhan ya, kita doakan Tuhan memberkati Pak Handi dan Ibu Angel akan menikah ya, supaya Tuhan tolong bulan depan semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya baik Bapak Ibu, kalau ada pergumulan saudara-saudara sekalian, permohonan doa yang mau disampaikan bisa langsung chat di depan layar monitor ya, dan kami akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih semua yang sudah hadir dan yang teman-teman yang sudah melayani ya. Pak Handi dan Ibu Angel ya, luar biasa malam ini perdana mereka tampil untuk membawakan ya, menaikkan doa profetik dan menyampaikan pengumuman. Oke, puji Tuhan. Nanti yang lain lagi dipersiapkan ya. Yang lalu Pak Roli juga sudah ambil bagian. Nah, Pak Roli yang sudah menikah di tahun lalu ya, bersama istrinya Ibu Gita. Oke, kita doakan untuk proses kehamilan nanti pada waktunya akan melahirkan dengan selamat ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Lince sudah berdoa untuk peneguhan firman dan sebelum firmannya juga untuk Jifung yang juga sudah berdoa untuk peneguhan firman. Bu Lince sudah memperdengarkan ayat-ayat firman. Ibu Siang Liang yang sudah berdoa ya sebelum firman disampaikan. Pak Endro, terima kasih sudah menayangkan ya puji Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan dan juga untuk pengumuman. Oke, semua yang hadir malam ini Tuhan memberkati. Dan saya percaya ada sesuatu ajaib, kuasa Tuhan akan dicurahkan malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati dan pikiranmu, karena malam ini Tuhan mau mencurahkan kasih anugerahnya dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Siapa yang sakit malam hari ini, imani. Kuasa Tuhan menuju kepadamu. Mujizat kesembuhan mengalir kepadamu. Dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau. Terima dalam nama Yesus. Sekarang lakukan sesuatu. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sebab di tanganmu ada kuasa Tuhan dan bukan tanganmu lagi yang menjamah tubuhmu yang sakit, tapi itu tangan Tuhan sendiri yang berlubang paku yang menjamah tubuhmu yang sakit. Terima. Yang sakit di bagian kepala, yang sakit di bagian leher, yang sakit di bagian tenggorokan, yang sakit di bagian mata, di bagian telinga, di bagian hidung, yang sakit di bagian dada, yang sakit di bagian perut, yang sakit di bagian pinggul, pinggang, yang sakit di bagian kaki, di bagian lutut, di pergelangan, di otot, sendi-sendi, di bagian urat-urat dalam nama Yesus, yang sakit di bagian dalam nama Yesus, baik itu penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, aku berkata hari ini, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Terima aliran kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Aliran kuasa Tuhan memulihkan engkau. Aliran kuasa Tuhan membebaskan engkau. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Malam ini dalam nama Yesus. Engkau yang terikat dengan segala roh jahat, Tuhan lepaskan engkau dalam nama Yesus. Roh-roh nenek moyang, Tuhan lepaskan engkau. Engkau terikat dengan hubungan-hubungan dengan roh-roh yang masa lalu dalam nama Yesus. Bebaskan engkau saat ini juga. Engkau terikat dengan roh-roh dalam nama Yesus, nenek moyang, Tuhan lepaskan kau malam ini juga dalam nama
Yesus. Terima kasih kuasa Tuhan sedang bekerja di malam hari ini. Dalam nama Yesus, yang hatinya terluka, yang hatinya tersakiti, Tuhan sembuhkan hatimu malam ini dalam nama Yesus. Tuhan sedang memulihkan engkau, Tuhan sedang memberi engkau kekuatan, memberi engkau tenaga yang baru dalam nama Yesus. Sehingga engkau tidak lemah lagi, engkau tidak goyah lagi. Tuhan menopang engkau dalam nama Yesus. Aku berdoa Cifung, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus turun atasmu, Tuhan pakai engkau untuk menangkan banyak jiwa. Dalam nama Yesus. Pak Handi, Tuhan buat engkau berhasil, beruntung, bersama dengan calon istrimu Ibu Angel. Dalam nama Yesus, kalian akan menjadi keluarga yang berbahagia. Dalam nama Yesus, Tuhan mencukupi segala sesuatu yang kalian butuhkan. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai acaranya Paroli, dan Ibu kita, Tuhan juga menyertai acara kalian dalam nama Yesus. Terima kasih, pekerjaanmu disertai Tuhan. Tuhan buat engkau bertambah-tambah dalam nama Yesus. Pak Hendro, Tuhan sertai engkau, Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan, dan Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya Tuhan mendengar doamu. Ibu Sian Liang, Tuhan sudah melihat betapa perjuanganmu di hadapan Tuhan saat ini juga. Tuhan sedang menuntun engkau untuk berjalan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima malam ini dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Yang belum pernah engkau ketahui, engkau akan mengetahui itu. Yang belum pernah engkau dengar, engkau akan mendengar itu. Yang belum pernah engkau pikirkan, itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Jangan takut. Serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Dia yang memelihara engkau di dalam nama Yesus. Tuhan, mari engkau sembuhkan Ibu Marta dalam nama Yesus. Tuhan berkata, sampai masa tua dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tuhan berkati Ibu Marta dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati saat ini Ibu Lince yang sudah tadi memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Tuhan berkati dia, memberkati Ibu Meliawati, Tuhan sembuhkan dia. Ibu Sinta, sembuhkan dia. Tuhan juga memberkati Yohan, Cindy James. Tuhan berkati anak-anak kami malam hari ini. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian besok pagi, besok malam, berkati kebaktian ya Tuhan yang akan datang di tempat Ibu Indriani. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja. Tuhan sembuhkan Ibu Indriani, sembuhkan juga calon menantunya dalam nama Yesus. Oh Tuhan Kristian, sembuhkan dia, sembuhkan juga Tuhan Yesus akan Maleh. Oh Tuhan tantenya, sembuhkan juga ya Tuhan saat ini juga mamanya, pulihkan mereka di hari tua dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat terkasih, baik Erna, baik Mincen, dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan jamah mereka saat ini juga dalam nama Yesus. Tuhan menjamah mereka juga, baik itu si Erna, Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini juga kuasa Tuhan bekerja dan pakai Cifung untuk Tuhan terus untuk membawa mereka kepada Tuhan semakin dekat melekat dengan Tuhan. Kami doakan juga untuk Cing Cing dalam nama Yesus. Tuhan menjamah engkau Cing Cing, Tuhan pulihkan hatimu yang terluka dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan engkau saat ini dan Tuhan bebaskan engkau dari segala ikatan-ikatan, sakit hati, kepahitan di dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan kau saat ini, berikan pengampunan bagi suamimu, dan kuasa Tuhan akan bekerja untuk memulihkan kau. Untuk anakmu Miming, aku percaya kuasa Tuhan sudah menjamah Miming saat ini juga. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjauhkan padamu, hai Miming, segala roh yang tidak benar, yang mengendalikan kau di dalam nama Yesus. Engkau emosimu stabil, dalam nama Yesus, jiwamu stabil, kembali normal dalam nama Yesus. Berkata anak ini adalah milik Tuhan. Kami akan melihat sesuatu yang luar biasa, karya yang besar, yang engkau nyatakan bagi Cing Cing dalam nama Yesus. Lewat anak ini, dia semakin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Dan kami percaya, lewat anak ini juga kami yakin kuasa Tuhan mujizat ajaib dinyatakan dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Saudara, angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan untuk kita sekalian yang hadir di malam hari ini. Paroli, jangan khawatir ya. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kebutuhkan bersama dengan istrimu. Kelahiran anakmu, Tuhan sudah menyediakan semua yang kalian butuhkan. Dalam nama Yesus. Berkati Paroli, berkati ibu kita. Berkati juga Pak Lubis. Halo Muan, ya Tuhan Romli, Tuhan sembuhkan juga putrinya, anak Keren dalam nama Yesus. Sembuhkan juga ibunya, pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, Amin.
Iya. Amin. Terima kasih Pak Amin. Hendro, Ya, Pak sama-sama Handi. Pak John ya. Tuhan berkati Ya, ya Bu mari Pak Angel, Bu John, Sian Ibu, Liang, ya. Pak Andi, Ya, Berkati amin. semuanya Pak ya. Hendro, makasih. Pak Roli, Nah, Mas Pak Roli, Angel. mana Bu Gitanya? Angel, ya, Iya, dadah. Mbak Gita, ya, semoga shalom. semua Puji Tuhan, Tuhan berkati ya ya, Tuhan berkati Mas Roli, semua Mbak ya. Gita. Khususnya Oke. Ya, Tuhan berkati semua teman-teman. Dadah. Makasih Ya. Pak Handi ya. Andi, Luar dadah biasa. Pak Hendro. Amin. Terima kasih Dadah Pak semua. Pendeta Ya, John. sama-sama. Terima kasih. Cibung. Ya, Ya, Angel. Cisian Ya, Liang. Dan Ya, Sianya. Cipu, Shalom, ya. Ya, Ya, shalom. Tuhan semangat ya. memberkati. Ya, God bless luar you all. biasa. Sampai jumpa Pak Handi. Jangan lupa tanggal 17 ya, Bu Angel ya. Kita ketemu Ya, tempat Ibu Indriani baik ya. Pak Pendeta. Ya, Pak Oke, John. terima kasih. Sampai jumpa Terima lagi. kasih. God Ya, bless Pak you all. Roli. Ya, God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Selamat malam. God Selamat berkati. istirahat ya. Amin. Amin. Pak Ya. Pendeta John. Amin. Terima kasih. Amin. Ya.